9 sifat karakter negatif yang sering disamarkan sebagai sifat baik. Dalam hal ciri-ciri karakter, orang sering mengatakan dan melakukan hal-hal yang tampak baik pada pandangan pertama, tetapi tidak begitu baik setelah diamati lebih dekat. Dan meskipun kami tidak berusaha meyakinkan Anda bahwa Anda harus memandang diri sendiri atau orang lain secara negatif, kami ingin membantu Anda mengenali ketika apa yang tampak sebagai sifat positif sebenarnya hanyalah topeng dari sifat negatif. Untuk memahami mengapa penting mengenali sifat negatif yang menyamar sebagai sifat baik, mari kita lihat bagaimana fenomena ini mempengaruhi hubungan pribadi dan profesional Anda. Nomor 1, ketidakpekaan dan sikap merendahkan dapat disamarkan sebagai kejujuran. Kejujuran adalah bagian penting dari komunikasi, tetapi memberitahu orang apa yang Anda pikirkan tidak selalu yang terbaik. Itu karena kejujuranmu juga bisa kasar jika tidak sesuai dengan keadaan. Sangat mudah untuk mengatakan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang lain. Namun, jika Anda kurang bijaksana atau cenderung tidak peka, Anda cenderung mengatakan sesuatu yang akan menyakiti seseorang. Perasaan atau membuat Anda merasa sangat tidak nyaman. Mampu mengenali sifat ini dalam diri Anda penting karena itu berarti Anda dapat bekerja lebih keras untuk menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan memikirkan bagaimana kata-kata Anda memengaruhi mereka. Nomor 2, kontrol dapat disamarkan sebagai terorganisir dan berorientasi pada detail. Pengaturan dan perhatian terhadap detail sering dianggap sebagai kualitas yang hebat, tetapi juga bisa menjadi tanda dari sesuatu yang kurang positif. Jika Anda selalu bertanggung jawab untuk mengatur dan merencanakan acara atau proyek, Anda mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain untuk melakukan sesuatu dengan cara Anda. Anda suka mengatur dan mengontrol segala sesuatu di sekitar Anda hingga ke detail terkecil dan menjadi sangat frustrasi ketika orang lain tampaknya tidak peduli tentang semuanya dengan benar. Jika Anda adalah tipe orang yang menginginkan hal-hal sesuai keinginan Anda, alih-alih terlalu mengontrol, cobalah melepaskan dan mempercayai orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Anda mungkin menemukan mereka lebih mampu daripada yang Anda pikirkan. Nomor 3, kemalasan bisa menyamar sebagai kesabaran. Perbedaan antara kedua sifat ini sulit diketahui, tetapi penting untuk dilakukan jika Anda ingin menghindari kemalasan menghalangi kesuksesan Anda. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu sesuatu yang Anda inginkan tanpa frustrasi atau kemarahan. Sebaliknya, kemalasan berarti tidak ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan usaha atau waktu dari pihak Anda. Jika Anda malas, Anda mungkin bisa mengelabui orang agar berpikir bahwa Anda adalah orang yang sangat sabar dengan membuat alasan mengapa Anda tidak ingin melakukan sesuatu, seperti memberitahu mereka bahwa Anda tidak ingin terburu-buru. Hal atau bahwa Anda harus menunggu kesempatan yang tepat. Tetapi ketika sampai pada itu, jika Anda malas, tunggu saja sesuatu terjadi, sepertinya tidak pernah melakukan apapun dari sana. Untuk mencapai tujuan Anda harus berhenti menunggu dan bertindak. Nomor 4, kesombongan bisa disamarkan sebagai kepercayaan diri. Banyak orang yang sia-sia, tetapi mereka tidak selalu mengetahuinya. Ini karena kesombongan sering disamarkan sebagai kepercayaan diri, dan ketika Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, akan sulit untuk melihat melewati penyamarannya. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa kesombongan memiliki beberapa tanda yang dapat membantu Anda mengenalinya. Orang yang sia-sia berusaha untuk selalu berpakaian bagus dan berpenampilan bagus. Mereka menghabiskan berjam-jam di depan cermin, dan terlalu peduli dengan penampilan mereka. Mereka biasanya memiliki banyak selfie di ponsel mereka, dan merekalah yang cenderung mendapatkan perawatan kecantikan dan operasi plastik. Meskipun tidak ada yang salah dengan memedulikan penampilan Anda, hal ini bisa sangat tidak menarik dan tidak menyenangkan jika dilakukan secara ekstrim. Nomor 5, menuntut dapat disamarkan sebagai memiliki standar tinggi. Meskipun memiliki standar yang tinggi mungkin tidak tampak seperti hal yang buruk, Anda harus berhati-hati dengan yang satu ini. Jika Anda menuntut, Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya mematok standar yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan Anda mungkin percaya bahwa permintaan Anda masuk akal dan dibenarkan. Tetapi kenyataannya adalah menuntut biasanya tidak terlalu membantu siapapun yang terlibat.
Jika Anda terus-menerus mendorong orang lain untuk memenuhi standar Anda, atau mengharapkan sesuatu dari mereka bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk melakukannya, tuntutan Anda hanya akan menciptakan stres dan ketegangan. Lebih baik memberi orang di sekitar Anda ruang untuk kesalahan, dan tidak berharap terlalu banyak dari mereka sepanjang waktu. Nomor 6. Memendam perasaan dapat disamarkan sebagai kekuatan emosional. Saat Anda memendam perasaan, Anda mungkin merasa kuat dengan tidak membiarkan orang tahu apa yang ada di pikiran Anda. Tapi sebenarnya, itu pertanda kelemahan. Itu berarti Anda bersembunyi dari kebenaran, dan itu menghalangi Anda untuk dapat mengatasinya dengan cara yang sehat. Memendam perasaan bisa menciptakan lebih banyak stres daripada sekadar mengungkapkannya di tempat terbuka. Dia dapat menimbulkan perasaan bersalah atau malu jika Anda tidak tahu cara mengekspresikan diri dengan benar. Itu juga menciptakan kebencian yang tidak perlu terhadap orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan emosional tidak berarti memendam perasaan Anda, artinya mampu mengungkapkan diri Anda secara efektif sehingga orang lain tahu di mana Anda berdiri. Nomor 7. Menghakimi bisa disamarkan memiliki nilai-nilai baik. Tentu saja, memiliki nilai yang baik adalah hal yang hebat. Itu berarti Anda peduli dengan dunia dan ingin menjadikannya tempat yang lebih baik. Masalahnya dimulai ketika Anda mulai menilai orang lain untuk hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dinilai. Ketika Anda membiarkan diri Anda menghakimi, Anda sering bertindak berdasarkan bias Anda sendiri dan tidak mempercayai kemampuan orang lain untuk membuat keputusan sendiri. Jika Anda menilai seseorang karena memiliki pendapat yang berbeda atau karena membuat pilihan tertentu, maka Anda secara inheren menempatkan diri Anda di atas orang itu. Anda mengatakan bahwa cara Anda adalah jalan yang benar, dan jalan mereka salah. Nomor 8. Menjadi tidak stabil dapat disamarkan menjadi spontan. Spontanitas bisa menjadi hal yang baik. Saat Anda spontan, itu berarti Anda tidak tertahan oleh jadwal yang ketat atau kebutuhan untuk merencanakan ke depan agar siap menghadapi kemungkinan sesuatu yang bisa terjadi. Namun terkadang menjadi spontan bisa menjadi pertanda ketidakstabilan, yang bukanlah hal yang baik. Jika Anda terus berubah pikiran atau membuat keputusan berdasarkan suasana hati Anda alih-alih logika, itu adalah tanda bahaya. Anda mungkin jauh lebih impulsif daripada yang Anda sadari, yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dan karir Anda. Spontanitas sangat bagus untuk membuat hal-hal tetap menarik, tetapi menjadi tidak stabil dapat menyebabkan masalah di kemudian hari ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan penting. Nomor 9. Ketidakmampuan untuk melepaskan bisa disamarkan sebagai sentimental. Sentimentalitas dianggap memiliki rasa kesetiaan dan komitmen yang kuat terhadap berbagai hal Anda sayangi di masa lalu, dan ini bisa dilihat sebagai hal yang baik. Namun terkadang, menjadi sentimental bisa menjadi penyamaran untuk mempertahankan sesuatu dari Anda masa lalu yang seharusnya sudah lama Anda lepaskan, baik itu objek, orang, atau tempat. Saat Anda terjebak dalam lingkaran nostalgia, Anda tidak dapat beradaptasi dengan situasi baru atau keadaan yang dapat menyebabkan Anda kehilangan peluang untuk pertumbuhan atau kemajuan. Tidak apa-apa untuk melewatkan apa yang telah hilang, tetapi Anda tidak boleh membiarkan kenangan itu terus menghalangi Anda untuk membuat yang baru. Seperti yang Anda lihat, kualitas positif dan karakter negatif terkadang sulit membedakan karena mereka cenderung berbagi beberapa perilaku yang sama. Mudah-mudahan Anda menemukan daftar ini menarik, dan itu akan menginspirasi beberapa refleksi diri yang produktif. Kami tidak ingin mengecilkan hati Anda untuk mengejar kekuatan Anda, atau bahkan memanfaatkan kelemahan Anda untuk melakukannya. Kami hanya ingin mendorong Anda untuk menyadari motivasi di balik tindakan Anda. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.